Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai penerapan sistem informasi manajemen dan contoh kasus B2B dan B2C pada PT Telkom Indonesia Persero Tbk atau yang dikenal dengan Telkom. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya, Fergan Harisa, kemudian Lulu Haryati, ada juga Febriana Yeni Triasmika, serta Natasha Emilia Yusinta. PT Telkom Indonesia Persero Tbk merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Pemerintah menetapkan tanggal 6 Juli 1965 sebagai hari lahir Telkom. Telkom merupakan salah satu perusahaan yang peka terhadap perkembangan teknologi saat ini. Terbukti Telkom menganut sistem B2B dan B2C. Sebelum membahas mengenai sistem tersebut, kita akan belajar mengenai sistem informasi manajemen. Menurut Davis, sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem informasi manajemen menggunakan perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, komputer yang bertujuan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Sementara e-bisnis merupakan kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan secara otomatis, secara elektronik, atau memanfaatkan internet. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai B2B atau biasa disebut dengan business to business. Business to business merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan. Kemudian business to consumer adalah transaksi dengan menggunakan internet di mana transaksi ini termasuk penjualan dengan pembeli individu tanpa melibatkan perantara. Biasanya setelah konsumen menyelesaikan pembayaran, maka produsen akan mengirimkan barang yang dipesan konsumen. Sedangkan consumer to consumer merupakan transaksi seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain. Penerapan B2B dan B2C dalam bisnis Telkom terbukti dari Telkom yang membuat website www.telkom.co.id yang memudahkan masyarakat untuk mencari tahu produk atau jasa yang ditawarkan Telkom. Tujuan penggunaan website ini untuk menarik minat para pelanggannya. Penerapan model bisnis B2C juga terlihat dari pelayanan langsung Telkom kepada customer yang ingin memasang produknya tanpa melalui perantara. Selain itu, Telkom juga menggandeng berbagai mitra kerja yang mendukung penerapan B2B dalam digitalisasi perusahaannya, seperti kerjasama dengan e-commerce terbesar di dunia eBay untuk menggarap bisnis online lokal. Namun sayangnya kerjasama itu berakhir karena portal belanja.com resmi ditutup per 1 September 2020. Saat ini Telkom tengah fokus mengembangkan bisnis e-commerce melalui pasar digital atau PADI, aplikasi penggerak ekonomi lokal melalui pemanfaatan aplikasi digital untuk mengembangkan bisnis dan ekosistem UMKM. Telkom juga mendukung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud dalam pengadaan barang dan jasa sekolah yang dilakukan secara daring atau online melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah atau SIPLA. Telkom juga mendirikan Gerai Halo yang berfungsi melakukan penjualan produk Telkomsel dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Beralih dalam penerapan sistem informasi manajemen, Transaction Processing System membantu kegiatan aktivitas bisnis pada perusahaan mulai dari penjualan, pembelian, penyimpanan, pembayaran, dan penagihan. Telkom e-Service merupakan layanan baru dari PT Telkom Indonesia Tbk yang diluncurkan pada tahun 2008, dipersembahkan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan dan semakin mendekatkan perusahaan dengan pelanggan. Kemudian, penerapan Enterprise Collaboration System dengan menggunakan media intranet yaitu portal internal. Media ini berperan sebagai media komunikasi utama baik antara pemimpin dengan staf, antara manajemen dengan karyawan, dan antar karyawan.
Sementara itu, untuk memfasilitasi proses kerja seluruh karyawan atau manajemen information system, Telkom membangun infrastruktur komunikasi yang terintegrasi untuk mempermudah koordinasi. Sedangkan dalam hal decision support system, di dalam hal ini PT Telkom membuat suatu aplikasi yang dapat dipergunakan untuk mempermudah PT Telkom dalam pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, yang diambil berdasarkan data dan fakta yang berada di lapangan. Terlepas dari itu semua, seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, otomatis juga banyak bermunculan provider lain yang menawarkan produk sejenis di bidang telekomunikasi. Sehingga Telkom harus terus berinovasi dengan berbagai cara. Satu di antaranya aktif dalam kegiatan iklan dan pemasaran yang mana menarik minat publik. Kini, Telkom juga aktif membuka diri dari berbagai pertanyaan masyarakat dengan membuat situs website di internet, berdiskusi dengan publik dan pelanggan, serta aktif dalam menanggapi saran-saran dari pelanggannya. Untuk mencapai target yang diinginkan, Telkom melakukan berbagai upaya di antaranya mengontrol atau mengawasi semua strategi dan kegiatan yang sudah kita jalankan. Dengan mengecek penerimaan email publik yang ada, mengambil sampel acak mengenai respon dan keinginan customer atau pelanggan. Dengan pengawasan yang tepat dan benar, maka akan diperoleh informasi pengembangan usaha yang terjadi dan bisa mempertahankan eksistensi perusahaan guna mencapai profit yang optimal dengan terus berinovasi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.